Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadilan Qur'ani dengan NIM 12300210021 dari program studi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang biomekanika. Nah, apa saja yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini? Di antaranya yaitu yang pertama, pengertian dari biomekanika atau biomekanika kerja, yang kedua jenis dari biomekanika, dan yang ketiga tentang penerapan biomekanika, dan yang terakhir yang keempat tentang tulang, connective tissue atau jaringan penghubung, dan otot atau muscle. Nah, jika kalian ingin tahu apa saja penjelasan dari yang saya sebutkan tadi, silahkan simak video saya ya. Yang pertama itu ada pengertian biomekanika atau biomekanika kerja. Nah, biomekanika ini merupakan suatu bidang kajian ilmu dalam ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan tubuh dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau aktivitas. Menurut Chaffin pada tahun 1991 membuat istilah tentang biomekanika yang didefinisikan sebagai salah satunya itu biomekanika adalah studi mengenai interaksi pekerja dengan peralatan, mesin, dan material sehingga pekerja dapat meningkatkan performasinya dan di sisi lain dapat meminimalkan resiko cedera kerja atau muskuloskeletal. Biomekanika ini menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh saat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, hal ini memiliki pengertian bahwa biomekanika menyangkut masalah faal tubuh, keilmuan fisika, dan perilaku manusia. Biomekanika kerja ini mengkaji tentang perilaku tubuh manusia beserta aspek-aspek mekanika gerakan anggota-anggota tubuhnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang pengertian biomekanika. Yang selanjutnya saya akan bahas tentang jenis-jenis dari biomekanika. Nah, ternyata biomekanika ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada general biomekanik dan yang kedua ada occupational biomekanik. Nah, apa sih general biomekanik itu? General biomekanik merupakan biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam ataupun bergerak. General biomekanika ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada biostatik dan biodinamik. Nah, biostatik ini adalah bagian yang hanya menganalisa tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam. Sedangkan biodinamik merupakan bagian yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Yang kedua adalah jenis occupational biomekanik. Occupational biomekanik ini berkaitan dengan interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan, di mana memiliki tujuan dalam meminimalisir keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Biomekanika jenis ini merupakan kolaborasi bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerakan seperti tulang, jaringan penghubung, dan otot. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang penerapan biomekanika. Ternyata biomekanika ini juga diterapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, dalam bidang kesehatan sendiri,
Biomekanika ini sangat dibutuhkan karena dari biomekanika kita sebagai tenaga kesehatan dapat melihat gerak dan perubahan yang terjadi sehingga dapat menimbulkan gaya yang terjadi. Dalam kegiatan sehari-hari, biomekanika ini berpartisipasi yaitu tentang mengevaluasi pekerjaan apakah berbahaya atau tidak, merancang kembali pekerjaan yang sudah diterapkan. Biomekanika juga membantu mencegah cedera yang diakibatkan oleh gerakan. Nah, biomekanika ini juga membantu menciptakan teknik-teknik baru dalam menampilkan suatu keterampilan yang memberikan nilai yang lebih tinggi. Nilai dari biomekanika ini adalah tentang postur atau posisi. Sedangkan dalam bidang perindustrian, biomekanika digunakan untuk mengukur besar gaya yang dibutuhkan oleh seseorang operator untuk melakukan suatu pekerjaannya dengan postur tubuhnya, yaitu saat mengerjakan tugas di atas meja, saat mengambil baju di lemari, atau saat mengerem mobil secara mendadak. Biomekanika juga mengatur bagaimana aktivitas kerja, ukuran beban, dan ukuran manusia yang dievaluasi. Sedangkan kriteria keselamatan adalah berdasarkan pada beban tekan, sehingga berbagai kegiatan yang dianggap ringan dan mudah tentunya menggunakan konsep biomekanika. Seperti halnya dalam menentukan posisi, ditunjukkan bahwa posisi dengan kekuatan paling tinggi adalah posisi lurus, karena pada posisi itu pergelangan mendapatkan gaya yang lebih daripada telapak karena berada pada posisi lurus. Seluruh otot yang berada di antara tulang pengumpil dapat bekerja secara maksimal. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang menjelaskan tulang, jaringan penghubung, dan otot. Jika kalian ingin tahu lebih detail apa yang akan saya jelaskan tentang tulang, jaringan penghubung, dan otot, silahkan simak video saya sampai selesai. Yang pertama yaitu tentang tulang. Tulang ini adalah alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tekanan. Tulang juga merupakan jaringan tubuh yang kaku yang terdiri dari sel-sel yang tertanam dalam antara sel keras yang berlimpah. Dua komponen pada tulang yaitu kolagen dan kalsium fosfat. Itulah yang membedakan tulang dari jaringan keras lainnya seperti kitin, enamel, dan cangkang. Tulang ini sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan daya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Tulang juga terkait dengan otot dan jaringan penghubung atau connective tissue, yakni ligamen, kartilage, dan tendon. Dalam aplikasinya, di biomekanik berhubungan dengan kerangka manusia. Yang selanjutnya tentang connective tissue atau jaringan penghubung. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jika connective tissue ini meliputi jaringan penghubung yang memiliki 3 bagian, yaitu kartilage, ligamen, dan tendon, yang akan saya jelaskan lebih detail lagi. Yang pertama ada kartilage. Kartilage ini merupakan sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil. Contohnya sambungan tulang iga atau disebut juga ribs dan pangkal tulang iga atau sternum. Kartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebra, yaitu dikenal sebagai intervertebral disc yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti. Vertebrae juga terdapat pada ligamen dan otot. Gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya
fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, mengadah, dan memutar. Sedangkan disk sendiri berfungsi sebagai peredam gerakan pada saat tubuh bergerak, baik pada saat translasi dan rotasi. Yang selanjutnya ligamen. Nah, ligamen ini berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam, stabilitas sambungan, atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen ini tersusun atas serabut yang letaknya tidak paralel. Oleh karena itu, tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif dalam menstabilitaskan sambungan. Contoh sambungan ligamen itu diantaranya gerakan saat mengangkat tangan, sambungan siku dan sambungan bahu, pergerakan rotasi seluruh tangan pada sumbunya, dan gerakan lengan tangan pada sambungan pergelangan tangan. Nah, yang terakhir yaitu tendon. Tendon ini memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolagenum yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan yang harus diminimalkan. Bagian dalam dari jaringan tendon ini mengeluarkan cairan sinoval atau pelumasan. Menurut Gavin dan Anderson pada tahun 1984 terdapat 6 penghubung dari tendon, yaitu yang pertama penghubung lengan bawah yang dibatasi sambungan pergelangan tangan dan siku. Yang kedua, penghubung lengan atas yang dibatasi sambungan siku dan bahu. Yang ketiga, penghubung punggung yang dibatasi sambungan bahu dan pinggul. Yang keempat, penghubung paha yang dibatasi sambungan pinggul dan lutut. Yang kelima, penghubung betis yang dibatasi sambungan lutut dan mata kaki. Dan yang terakhir tentang penghubung kaki yang dibatasi sambungan mata kaki dan telapak kaki. Yang terakhir tentang otot. Otot ini merupakan kumpulan dari sel otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Otot merupakan alat gerak aktif, sementara rangka tubuh merupakan alat gerak pasif. Otot stiatik, yaitu otot sadar, otot yang terbentuk atas fibers atau fibre dengan ukuran panjang dari 10 sampai 40 mm dengan diameternya 0,01 sampai 0,1 mm. Sumber energi dari otot ini berasal dari pemecahan senyawa kaya energi melalui proses aerob maupun anaerob. Kekuatan dari otot sendiri ini bergantung kepada yang pertama, posisi anggota tubuh yang bekerja, arah gerakan kerja. Yang kedua, perbedaan kekuatan antar bagian tubuh. Yang ketiga, usia. Yang keempat, kecepatan dan ketelitian. Dan yang terakhir, daya tahan jaringan tubuh terhadap beban. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai biomekanika. Semoga apa yang dapat saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Saya Nadilan Qur'ani mengucapkan terima kasih telah menyimak video saya sampai akhir. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.